Halo, perkenalkan saya Rachel Distana Tania dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara NIM 0521723616. Hari ini saya akan menjelaskan dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia pada era Presiden Prabowo. Sebelum itu, kita pahami bersama apa pengertian dari efisiensi anggaran terkhususnya pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran berarti mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial dengan serendah mungkin tanpa menurunkan kualitas atau dengan kata lain, dana digunakan secara optimal. Jadi jika dikaitkan dengan efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, berarti mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial pada sektor pendidikan. Pada pembahasan kali ini, yaitu efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, memiliki beberapa dampak. Yang pertama adalah dampak positif. Kemudian setelah dampak positif, ada juga dampak negatif. Kita pahami bersama yang pertama, dampak positif dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Yang pertama, dampak positifnya ialah penghematan dapat digunakan untuk menjangkau daerah terpencil atau masyarakat kurang mampu. Jadi, dana yang dioptimalkan ini akan dialokasikan untuk menjangkau daerah terpencil atau masyarakat yang kurang mampu dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, anggaran dapat dialokasikan juga untuk membangun atau merenovasi fasilitas yang lebih baik. Jadi ketika ada sarana dan prasarana yang perlu untuk diperbaiki, alokasi dana dari efisiensi anggaran ini digunakan untuk pembangunan dan renovasi. Dan yang ketiga, ialah mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi diharapkan dengan mengoptimalkan penggunaan dana, diharapkan pengelolaan uang dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih bijak sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah dampak positif, kita menuju ke dampak negatif. Ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi ketika efisiensi anggaran tidak dilaksanakan dengan maksimal dan tanpa strategi. Yang pertama ialah penurunan kualitas pendidikan. Ketika efisiensi hanya diartikan sebagai pemotongan buta tanpa strategi, jadi dalam artian dana dipotong begitu saja tanpa strategi, maka akan terjadi penurunan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua, pengurangan dana atau anggaran untuk program esensial. Pada sektor pendidikan ini banyak sekali program-program, tujuan, ataupun berbagai macam hal yang ingin dicapai yang tujuannya untuk mengoptimalkan kehidupan anak bangsa melalui pendidikan. Tetapi ketika pengurangan anggaran ini dilakukan, tidak tepat sasaran, maka akan terjadi pengurangan anggaran untuk program esensial, di mana program esensial ini seringkali menjadi salah satu tujuan ataupun alat utama untuk membangun kehidupan anak bangsa dalam sektor pendidikan. Ketika anggarannya tidak ada, maka kegiatan atau program esensial ini tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian, pemotongan tunjangan atau fasilitas yang justru menurunkan motivasi. Dalam hal ini kita berkaca pada fasilitas ataupun sarana prasarana yang terkadang tidak memenuhi kriteria dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan hal itu pun akan berdampak buruk pada siswa ketika memahami pelajaran. Dengan fasilitas yang buruk, maka siswa akan memiliki motivasi yang kurang dalam memahami pelajaran. Begitu juga pendidik ketika proses belajar mengajar.
Kemudian yang keempat ada kesenjangan akses pendidikan apabila efisiensi hanya fokus pada area tertentu, sehingga area lain bisa terabaikan. Jadi, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam kalangan, luas sekali masyarakatnya, apabila akses pendidikan ini ataupun efisiensi ini tidak diratakan, maka akan terjadi kesenjangan, sehingga masyarakat yang harusnya ataupun anak bangsa yang harusnya mendapat pendidikan yang layak menjadi kurang maksimal. Kemudian yang kelima, ada pengurangan anggaran pemeliharaan dapat mempercepat kerusakan fasilitas. Karena pengurangan anggaran tersebut tidak dikelola dengan baik, maka pengurangan anggaran melalui pemeliharaan ini akan menyebabkan percepatan kerusakan fasilitas. Kemudian yang keenam, dana untuk penelitian dan pengembangan mungkin akan terpangkas sehingga berkurangnya inovasi di sektor pendidikan. Yang saya katakan di awal tadi, pendidikan memiliki program-program yang esensial, banyak tujuan, banyak hal yang ingin dicapai di sektor pendidikan demi kemajuan anak bangsa. Akan tetapi ketika dana penelitian dan pengembangan dipangkas, akan mungkin terjadi berkurangnya inovasi di sektor pendidikan. Maka dengan hal ini, ada baiknya pemerintah melakukan peninjauan ulang dalam efisiensi anggaran, sehingga penerapan efisiensi ini dapat dikelola dan juga dilaksanakan dengan maksimal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dampak dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.